Halo guys, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Kembali lagi di channel Sandro Jojo. Di video kali ini kita akan membahas tentang Motang Rua, pahlawan kebanggaan masyarakat Manggarai di Kabupaten Nusa Tenggara Timur. Kakek Motang Rua merupakan pahlawan yang sangat dibanggakan oleh masyarakat Manggarai karena perjuangannya yang heroik melawan penjajahan Belanda. Ada patung yang berukuran lebih besar dari tubuh manusia, berdiri tegak di atas beton kokoh. Patung dengan aksesoris pedang di tangan kiri, tombak di tangan kanan, dan tangan kiri mengapit kapak berlatarkan pegunungan dari kejauhan. Dan di belakang patung ini ada Baru Wunut, rumah adat beratapkan ijuk dari pohon enau, menyiratkan suatu kesatuan alam, manusia, dan ruang hunian. Patung dan hunian Baru Wunut itu ada di jantung kota Ruteng, ibu kota Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Patung dan Baru Wunut serta area yang tertata rapi oleh pemerintah daerah Kabupaten Manggarai sejak tahun 2019 itu menjadi tempat titik temu dari berbagai komunitas dan anak-anak generasi milenial yang ada di kota Ruteng. Di tempat ini juga mereka bisa melihat jejak kolonial Belanda, pemerintahan kerajaan, perjuangan gigih atas sebuah prinsip yang dianut, dan sosok yang layak dikenang sebagai pahlawan. Sosok pahlawan itu hadir dalam patung bernama Amenumpu, atau lebih dikenal dengan julukan Motang Rua. Secara harfiah, Motang Rua dalam bahasa Manggarai disebut babi hutan liar, galak, nakal, dan suka menyerang. Motang Rua adalah pahlawan kebanggaan yang secara nasional mungkin kurang dikenal. Namun, di kalangan masyarakat Manggarai, kisah pahlawan yang heroik terhadap penjajahan Belanda dikisahkan turun-menurun hingga sekarang. Namanya pun dikenang dari berbagai cara, entah itu berupa lirik lagu, ditulis dalam sejarah, terpampang di papan jalan, jadi nama sebuah lapangan serbaguna di pusat kota, dan juga dipahat dalam bentuk patung. Nah, bagaimana cerita perjuangannya? Mari kita simak video selanjutnya. Asal muasal lahirnya perlawanan Motang Rua berawal dari masuknya Belanda di tanah Manggarai yang sekarang dikenal menjadi 3 kabupaten: Kabupaten Manggarai Timur, Manggarai Raya, dan Manggarai Barat. Pada tahun 1908, dengan menggunakan armada laut, Belanda datang dari Ende dan berlabuh di Kota Borong. Nah, Kota Borong sekarang merupakan ibu kota dari Kabupaten Manggarai Timur. Setelah berada lama di Borong, Belanda lalu bergeser ke arah barat lewat pesisir pantai selatan. Kaum kolonial ini menjelajah lokasi demi lokasi untuk mendirikan kantor pemerintahan sipil di kota Manggarai. Sebelum Belanda masuk di Manggarai, sudah ada kerajaan Todo Pongkor. Berada di pesisir selatan Manggarai, membuat Belanda mudah menjumpainya saat mengeksplorasi lokasi kantor administrasi. Menurut catatan sejarawan Dami N. Toda, utusan Belanda pernah singgah di Todo Pongkor. Di sana Belanda dan orang Manggarai membuat kesepakatan tidak akan mengganggu apalagi merebut hak dan kekuasaan kerajaan. Dari catatan ini pula disebutkan bahwa Belanda tidak berminat untuk mendirikan pusat administrasi di Todo Pongkor karena lokasinya yang kurang strategis. Belanda menemukan tempat yang cocok, yaitu di Pune, kota Ruteng. Belanda juga berhasil membujuk penguasa Todo Pongkor agar memindahkan ibu kota kerajaan ke Pune di Ruteng. Awal konflik dimulai ketika Belanda hendak membangun kantor administrasi pada Maret 1908. Dalam agendanya, Belanda ingin meresmikan pemerintahan administrasi daerah jajahan Manggarai pada tanggal 31 Juli 1909, bertepatan pada hari raya kerajaan Belanda. Dengan tujuan itu, Belanda memulai memerintah masyarakat di tiap kampung untuk membawa material berupa balok atau papan kayu dan alang-alang ke desa Puni. Sementara itu, di kerajaan sebelumnya telah menunjuk kepala kampung sebagai yang bertanggung jawab terhadap kampung dengan segala urusan kerajaan. Kehadiran Belanda dengan segala titahnya dirasa merusak sistem pemerintahan kerajaan, kesepakatan, dan harga diri warga kampung dan warga kerajaan di Ruteng. Nah, Motang Rua, lelaki kelahiran kampung Biokina, desa Gololangkok, kecamatan Rahong Utara, yang dipercaya sebagai kepala kampung kala itu bereaksi keras karena tidak terima dengan perlakuan orang Belanda tersebut. Ia tidak mau menerima perintah dari Belanda begitu saja. Motang Rua menolak perintah Belanda karena melanggar kesepakatan dan menginjak martabat masyarakat setempat. Tidak hanya sebatas menolak, Motang Rua pun segera melakukan konsolidasi ke semua kampung dan dalu. Dalu ini untuk sekarang ialah level kecamatan untuk membentuk kekuatan untuk melawan kesewenangan Belanda. Keluarga, kerabat di kampung tetangga, dan puluhan dalu berhasil digalang Motang Rua sehingga menjadi satu kekuatan besar. Kekuatan rakyat di bawah komando Motang Rua lalu mendirikan benteng Kuwu. Dari sini, mereka melakukan aksi berupa memboikot warga lain yang membawa material untuk penggunaan kantor pemerintahan sipil Belanda. Nah, Motang Rua juga
menyuruh anak buahnya untuk mengiring alang-alang, ijuk, dan balok yang sudah dipotong-potong atau rusak dikirim ke kantor Belanda tersebut agar pemerintah Belanda tahu ada yang memberontak. Seperti itulah guys. Aksi ini membuat Belanda kaget dan marah, lalu mengirim utusan untuk mengingatkan Motarua. Alih-alih pesan Belanda diterima, utusan malah dibunuh oleh Motarua. Makin terasa terancam, pada 31 Juli 1909, Belanda memerintahkan agar Motarua menghadap Belanda. Perintah ini dijawab tegas oleh Motarua dan pengikutnya. "Kami tidak akan tunduk kepada Belanda," kata si Motarua. "Kami tidak ikhlas tanah kami diserahkan kepada para kulit putih." Nah, pendekatan persuasif pun gagal. Belanda kemudian mengirim pasukan bersenjata sebanyak 12 orang untuk mengepung Beukina, tempat tinggal Motarua. Ekspedisi ini sudah diantisipasi oleh Motarua. Pasukan bersenjata dihadang pasukan Motarua di Ngalor Sua atau Kali Sua sebelum kampung Beukina. Sebanyak 10 serdadu utusan Belanda tewas disergap oleh pasukannya Motarua. Senjata mereka pun diambil. Nah, dari 12 pasukan yang dikirim Belanda tadi, 2 yang bebas lalu mereka kabur dan bersembunyi di jurang. Nah, Belanda ini kalah pada pertempuran pertama, membuat Belanda melipat gandakan pasukannya dengan meminta bantuan ke kota Ende dan Kupang. Pada 19 Agustus 1909, pasukan bantuannya yang dipimpin oleh Letnan Spandau tiba di kota Ruteng. Pada tanggal 10 Agustus langsung menyerang benteng Kuwu, markas pasukan Motarua. Pertempuran ini memang tak seimbang karena kekuatan Belanda dilengkapi dengan senjata modern, sementara pasukan Motarua hanya mengandalkan pedang, tombak, dan kapak. Banyak korban tewas dan luka-luka di pihak pasukannya Motarua. Agar tak semua jatuh korban, Motarua dan pasukannya kabur ke kampung Beukina dan memancangkan bendera putih tanda menyerah. Taktik ini menyelamatkan kampung Beukina dari aksi bumi hangus yang diterapkan orang Belanda, sementara di kampung di sekitarnya hangus terbakar. Motarua kemudian mengubah taktik dengan melakukan perang gerilya. Dia memindahkan pasukan komando di Gua Cuncawene di Rakan Doso. Aksi gerilya Motarua memicu perang makin meluas. Dalam pertempuran ini 35 pejuang rakyat tewas, namun Belanda tidak puas karena belum menangkap kakek Motarua. Nah, Belanda kemudian mengubah taktik untuk menangkap Motarua. Belanda menyandera dan menyiksa keluarga Adak Pongkor di Puni, kota Ruteng, yang merupakan kerabat rapat di mana ibu dari Motarua adalah saudari kandung Adak Pongkor. Intinya Belanda memakai taktik licik dengan menyandera keluarga tercinta dari Motarua, membuat Motarua akhirnya dipaksa untuk menyerahkan diri. Jika tidak menyerahkan diri, maka seluruh keluarganya akan dibunuh oleh Belanda. Motarua lalu dicari dan ditemukan di gua persembunyiannya. Setelah dijelaskan, sang pahlawan pun ikhlas menyerahkan diri demi keselamatan keluarganya. Namun sebelum menyerahkan diri, Motarua meminta keluarganya untuk melakukan ritual melepas ayam putih untuk menghilangkan kekuatan supranatural yang dimiliki oleh Motarua. Setelah ritual ini dilakukan, Motarua kembali dan bisa dilihat oleh pasukan musuh. Oh, jadi perang zaman dulu masih adalah kekuatan-kekuatan mistis gitu guys. Belanda kemudian membawa Motarua dan beberapa pengikutnya termasuk adik kandungnya ke kota Reo. Dari pelabuhan Reo, mereka dibawa ke kota Ende, lalu ke kota Kupang dan ke Makassar untuk diadili. Pengadilan Belanda di Makassar memutuskan Motarua dan adiknya divonis dengan hukuman penjara selama 20 tahun di Batavia, atau yang sekarang dikenal dengan Jakarta. Dari Batavia, kemudian Motarua dan adiknya dipindahkan ke Sawalunto untuk dipekerjakan pada pertambangan batubara milik pemerintahan kolonial Belanda. Saat Motarua menjalani kerja paksa di Sawalunto, kota Aceh di bawah pimpinan Tunku Umar dan Cut Nyadien sedang bergolak melawan pasukan Belanda juga. Rakyat mulai melakukan perlawanan terhadap kolonial Belanda. Belanda kemudian menggunakan keahlian perang Motarua untuk membantu pasukan Belanda menumpas gerakan rakyat Aceh. Namun, kebencian Motarua terhadap Belanda tak pernah berkurang. Alih-alih membantu Belanda, Motarua malah membantu pasukan Tunku Umar dan Cut Nyadien. Aksi Motarua ini membuat Belanda geram. Motarua kemudian dibuang oleh Belanda ke Saigon, Vietnam. Oh, sampai keluar negeri guys. Namun pada tahun 1927, masa tahanan Motarua di Vietnam selesai dan dia boleh kembali ke Kabupaten Manggarai. Motarua kembali ke Manggarai melalui Aimere. Aimere juga salah satu kota di Pulau Flores guys. Saat itu sedang gencar-gencarnya pembangunan jalan Trans Selatan Flores, yaitu dari kota Ruteng ke Ende di bawah pemerintahan Raja Bagong, raja kedua kerajaan Manggarai. Ya dulu sistemnya masih pakai kerajaan lah, belum ada sistem
pemerintahan. Menurut kisah dari kepulangan ini, secara tak terduga, Motang Rua bertemu dengan Raja Bagong di Tengku Teang. Menghormati seorang pahlawan, Raja Bagong menghentikan pembukaan jalan untuk sementara. Raja Bagong dan seluruh rakyat kemudian menuju Beokina untuk melaksanakan upacara adat Caca Selek, sebuah ritual penyambutan istimewa untuk orang yang sangat istimewa. Setelah bebas dari tahanan, rasa benci Motang Rua terhadap Belanda belum berkurang sedikit pun. Dia bahkan tidak pernah mau bertemu dengan orang-orang berkebangsaan Belanda, termasuk para misionaris Katolik Belanda yang bekerja di Manggarai. Namun, karena pengaruh Katolik yang begitu kuat, pada tahun 1950, Motang Rua akhirnya dibaptis. Ia dibaptis dengan nama Petrus Guru. 2 tahun setelah dibaptis menjadi Katolik, tepatnya tanggal 25 Maret 1952, Motang Rua akhirnya meninggal dunia. Di saat usianya 92 tahun, Motang Rua akhirnya meninggal dunia. Sang pahlawan dimakamkan di kampung Beokina, tempat dia lahir pada 1860 silam. Nah, itulah sedikit kisah singkat dari pahlawan kota Manggarai, Kabupaten Nusa Tenggara Timur yang bernama Motang Rua. Jika ada salah-salah kata atau cerita yang kurang lengkap dan kurang detail, mohon maaf guys, bisa ditambahkan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.